yang membawakan musik ala-ala The Beatles dan Soekarno tidak suka pada waktu itu dan menuduhnya sebagai musik ngak-ngik-nguk. Ngak-ngik-nguk. Padahal musik ngak-ngik-nguk tuh yang seperti apa saya nggak bisa kepikiran. Kurang itu ngek-ngok. Ngek-ngok, ngak-ngik-nguk ngek-ngok. Salam pers mahasiswa. Salam. Kembali lagi di DIM Dialog Dimensi yang sudah lama tidak upload lebih dari sebulan. Kenapa? Karena ada kesibukan lain. Ya itu alibi aja, males. PJTD. Ya kemarin juga ada PJTD. Iya kongres juga. Jadi terhambat oleh beberapa agenda yang harus kita selesaikan. Nah itu ya kemudian. Dan akhirnya hari ini kejadian juga bikin podcast lagi, bukan podcast ya, bincang santai gitu ya. Bincang santuy. Nah, bersama teman saya namanya Syafiul Ardi. Ya. Terusannya apa? Syafiul Ardi Firmansyah. Oh, ya, dia ini adalah salah satu kru Dimensi, pengurus juga di bagian Litbang, juga penggemar musik. Pendengar atau apa? Pendengar. Dulu sempat ngeband tapi bubar. Kok bisa? Karena udah beda visi dan misi. Oke, apanya? Sana visinya Foya, saya Moya. Jadi beda misi. Oh, kalau sama-sama Foya? Foya. Nah. Lanjut ya, Mas. Oke. Oke, di sini santai ya. Ya, iya Guru. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sesuatu yang menyenangkan, berpuisi, puitis, membahagiakan hati, dan hari ini kita juga akan bahas dengan versi yang berbeda. Musik. Enggak pakai R. Kalau pakai R, musrik. Yeah. Gimana musik gimana, Mas? Gini, Mas Ardi. Kita tahu kan geliat musik akhir-akhir ini juga agak sepi ya. Terganggu pandemi juga, event-event juga jarang gitu. Nah, ini tetap nyangkut seperti tema kemarin. Musik dijadikan sebagai medium untuk melawan atau mengkritik peradaban pemerintahan. Enggak. Nanti disensor. Yon, jangan baper gitu aja baper. Jadi untuk mengkritik pemerintahan yang mungkin menurut masyarakat itu salah, mungkin untuk pelaku musik itu salah. Jadi mereka mengeluarkan lagu dengan isinya mengkritik gitu. Iya. Sepemahaman saya ya. Iya. Geliat musik atau geliat ya pokoknya skena-skena musik di Indonesia, di luar negeri, dimanapun itu berada, itu ya sama kayak sastra mungkin ya. Iya, sama kayak sastra. Kita sudah tahu, kemarin ada sastra ya? Ada sesi tentang sastra. Ada, Mbak Nifa ya. Orangnya ada di sana. Nah sastra itu kan juga gitu. Kita kalau melacak sastra dari sejarah sastra 1920, Balai Pustaka dan lain sebagainya, ada kondisi sosial, masyarakat, budaya, politik yang bergesekan, ada konflik, ada keresahan-keresahan, akhirnya dimediumkan lewat sastra. Tentunya sama dengan musik. Musik pun seperti itu. Itu kalau musik sendiri mulai muncul untuk lirik-lirik tentang melawan itu mulai kapan sih? Di Indonesia sendiri khususnya. Kalau di Indonesia saya kurang begitu mengetahui ya. Tapi kalau teman-teman juga sudah pasti tahu di mana dulu ada Koes Plus yang menyanyikan yang membawakan musik ala-ala The Beatles dan Soekarno tidak suka pada waktu itu dan menuduhnya sebagai musik ngak-ngik-nguk. Padahal musik ngak-ngik-nguk tuh yang seperti apa saya nggak bisa kepikiran. Kurang itu ngek-ngok. Ngak-ngik-nguk ngek-ngok. Nah. Kok lucu ya aku. Lucu banget. Gini, maksudku gini. Soekarno dulu menjuluki musiknya Koes Plus itu kontra revolusioner. Oke. Sama dengan Soekarno menuduh manifesto kebudayaan. Iya. Kenapa itu? Sama, musik dan sastra ala-ala yang tidak punya muatan revolusi. Kan dulu kan ada pedoman dalam SOP. Ada SOP dalam kesenian di Indonesia. Waktunya zamannya Soekarno itu pedomannya adalah politik adalah panglima. Oke. Jadi dari mulai sastra itu kalau enggak sesuai dengan kriterianya si Pak Soekarno, itu
sulit untuk berkembang, ditekan. Padahal kan musik itu ajang kreatif kita, betul, seni, betul. Makanya ada manifesto kebudayaan yang akhirnya ya semacam tandingan untuk pedoman politik adalah panglima itu tadi. Sama dengan musik pun juga begitu, di mana ketika ada suatu tekanan, ada suatu konflik sosial, ada sesuatu yang tidak beres, pasti ada seniman-seniman yang mencoba meluapkan itu untuk jadikan sebuah lagu. Nah, lagu yang seperti itu menurut saya lagu protes. Kayak contohnya itu kayak angkatan-angkatan lama itu seperti Iwan Fals kan juga menyuarakan gitu. Ya, Suami. Tapi kalau musik-musik perlawanan itu saya baca tadi ya, itu identik dengan musik-musik yang berbau-bau underground gitu, bawah tanah gitu loh. Ekosistemnya masih di underground, belum sampai ke titik diakui. Gitu. Gini, saya mengamatinya tidak seperti itu ya. Gini, maksud saya lagi-lagi saya bercermin pada sastra gitu loh. Iya. Dimana kenapa? Padahal Anda bukan staf sastra. Padahal saya sastra liba, tapi kan saya tebin. Belum. Tadris bahasa Indonesia. Oke. Jadi gitu Mas Dadang. Iya. Aku mau ngomong apa tadi? Enggak tahu. Musik ya, musik dan sastra. Ketika ada musik yang melawan ataupun musik sastra yang propaganda melawan atau itu kan tujuannya memang untuk ya mungkin dia untuk dijual atau untuk untuk kepentingan pribadi, maksudnya dijual untuk didistribusikan, jadikan uang gitu ya. Tapi selain itu ada cita-cita tersendiri. Apa itu? Ya untuk perubahan sosial. Oke. Sindiran-sindiran, kritik-kritik seperti itu. Dan itu sudah ada nggak apa yang berhasil itu? Gini, musisi yang berhasil menyuarakan. Taraf berhasilnya itu debatable. Iya. Debatable dalam artian kita tidak bisa menstandarisasi. Betul seperti itu, dan juga kita tidak bisa arogan ketika kita aku mendengarkan ini lalu akan terjadi lagu yang seperti ini. Lalu atas dasar itu maka realitas sosial akan berubah seperti lagu yang saya dengar. Tidak seperti itu. Ya sama seperti jurnalistik, ketika kita menyuarakan atau kita menulis, perubahan itu tidak akan serta-merta langsung datang. Iya jelas dong. Nah, ya sama seperti musik. Tapi kalau pun sastra juga begitu. Musik itu lebih ditekankan ke liriknya enggak? Maksudnya di dalam dalam bungkus perlawanan gitu. Gini. Ini juga debatable. Debatable ya maksudnya? Debatable tuh dalam artian gini. Memang lirik itu adalah ruh dari musik. Bener. Ya. Yeah. Lirik terus genre itu kalau menurut saya genre itu kondisional sih menurut saya. Tergantung siapa yang membuat, seleranya masing-masing. Ya. Maksud saya ruh dari musik itu lirik. Dan juga musiknya, instrumentalnya. Itu kan ruhnya kan? Substansi yang dibicarakan kan itu. Soul. Nah, jiwa. Tapi tidak menutup kemungkinan konteks berbicara di sana, Mas. Iya. Dimana mungkin tidak ada dalam suatu lagu tertentu tidak ada lirik-lirik seperti ayo kita lawan pemerintah atau ayo kita hancurkan. Enggak gitu. Ada lagu-lagu yang seperti lebih puitis, lebih menenangkan, tapi menjinakkan. Konteksnya kan tapi sama. Konteksnya malah lebih edan daripada. Mungkin lebih mengena itu. Mungkin seperti itu. Kayak contoh lagunya Abah Iwan, bukan Iwan Fals ya. Iwan Abdurrahman. Lagunya Mentari itu kalau kita runtut itu saya itu baca di gutterspeed.com, nanti teman-teman juga bisa cek. Di sana itu punya kaitan dengan reformasi. Dengan lagu-lagu yang ditujukan untuk para tahanan-tahanan politik. Hiruk-pikuk reformasi. Betul sekali.
Tapi segala bidang kesenian menurutku pemancingnya adalah itu sih. Orba. Tragedi-tragedi yang terjadi saat itu. Mungkin. Ya enggak, emang iya gitu. Tapi aku pengen lebih mengulik ke sisi yang underground soalnya. Soalnya ini jarang dilihat oleh masyarakat umum gitu. Ya, tentu. Karena underground. Bawah tanah. Diksi underground, ekspektasimu ya jangan dilihat orang banyak. Ya memang kalau underground ya memang dibuat untuk segmented. Maksudnya enggak juga sih. Maksudnya iya, benar segmented. Tapi itu kan jadi semacam stigma gitu loh Mas. Stigma bahwa wah anak-anak underground nih edan gitu. Iya mungkin seperti itu, tapi aku ketika ada orang yang berkata bahwasanya, misalnya saya tuh dulu pernah lihat di komen YouTube gitu, ada lagu Jasad, lagunya band Jasad, terus ada yang komen, wah ini kok band underground kok nggak banyak yang kenal. Ya namanya juga band underground. Kalau banyak yang dikenal, berarti ya bukan underground. Apa? Upground. Di atas tanah. Bukan playground. Taman kanak-kanak. Iya. Gitu. Jadi what do you expect from the music, the underground scene? Ya itu memang nggak banyak dilihat, ya memang seperti itu. Masih tentang underground ya Mas. Itu fenomena yang mungkin terjadi sampai sekarang sih. Anak punk itu. Anak punk. Yang mungkin di jalan-jalan, musiknya tentang pembebasan atau apapun itu. Itu mereka itu benar-benar relevan gak sih dengan musiknya, dengan kelakuannya gitu. Apakah punk yang ada sekarang itu bergeser maknanya? Gini. Saya itu takut kalau bicara tentang punk gitu ya. Karena saya sendiri juga hanya penikmat musiknya, bukan. Ini kan opini pribadi. Ya. Ini disclaimer dulu. Musik punk memang dibuat untuk menyuarakan sesuatu yang tidak disuarakan oleh musik mainstream, katakanlah seperti itu. Dan ideologinya juga dibuat memang untuk menentang tirani-tirani yang tebal itu. Kalau untuk teman-teman atau kawan-kawan yang memang memilih jalan hidup seperti itu ya bagus. Menurut saya memang bagus. Itu pilihan mereka. Dan punk itu pemaknaannya sangat luas dan juga subjektif juga. Iya, subjektif juga. Mungkin kalau kita bisa mengartikan punk itu seperti ini, mereka bisa mengartikan punk itu seperti itu, dan itu nggak ada pergeseran makna sih, karena maknanya juga kan subjektif. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Tapi kalau ngomongin pergeseran makna nih, musik-musik perlawanan zaman dahulu sampai terus kalau ditarik ke zaman sekarang itu menurut Mas, Wena, atau Bro, Sis, bung, jangan gitu. Menurut sampean itu apakah konteksnya itu masih sama atau zaman sekarang malah meredup gitu? Dalam segi kreativitas mungkin, atau konteks yang dibawa, yang disuarakan. Tetap akan ada apa ya? Pembaruan. Iya, tetap akan ada generasi yang concern dalam isu-isu tertentu dan memediumkan itu dalam musik. Tetap akan ada generasi-generasi yang relate dengan perubahan-perubahan sosial yang ada. Tadi banyak ya sekarang. Banyak. Contohnya siapa sih? Ya banyak, kayak yang Tanah Sagara misalnya. Tanah Sagara. Dia memang mempunyai icon tersendiri. Iya, dia perubahan punya irisan dekat dengan perubahan sosial. Dan banyak sih Mas. Ngomongin yang dibawa tentang musik-musik perlawanan itu ujung-ujungnya kalau orang awam ya mungkin menganggapnya menjurus ke ideologi anarkisme. Itu gimana itu? Ya agak gimana? Ya enggak sih, ya enggak, cuman kan kalau orang ngomong oh ini kok edan tenan. Ya itu tadi Mas, konteks akan berbicara. Ketika kita membuat sesuatu hal, tidak akan
yang berbicara itu tidak hanya ruhnya saja atau liriknya saja. Pasti akan ada konteks-konteks lain yang di luar daripada lagu itu sendiri yang akan berbicara mengenai makna lagu itu sendiri. Ya seperti yang saya contohkan tadi, kalau masnya ini mendengarkan lagu Mentari Iwan Abdurrahman itu sangat puitis loh. Mentari pagi. Enggak. Pokoknya liriknya sangat puitis, sangat menenangkan, tapi di balik itu semua itu memupuk rasa keberanian para tokoh-tokoh reformasi pada waktu itu yang yang dipidanakan. Itu menurutku konteks berbicara di situ. Konteks berbicara. Kita nggak hanya bisa menilai musik perlawanan itu yang mempunyai lirik atau yang mempunyai ruh agresif. Tapi kita juga harus memaknai bagaimana musik itu berbicara. Dia berbicara itu kita juga harus memaknainya. Jangan hanya berpaku pada lirik dan ruh substansial, tapi di luar itu pasti akan ada hal yang lain gitu. Soalnya ada jurnalis musik itu ngomongnya gini. Siapa? Gak tahu. Iya toh. Aku pernah baca tapi lupa penulisnya ya. Pernah dengar deh, bukan baca. Setiap lagu mempunyai nasibnya masing-masing, mempunyai takdirnya masing-masing. Contohnya yang relate zaman sekarang, ERK. Yang sebelah mata kan disambungin ke Mas Novel Baswedan. Pak Novel Baswedan. Pak ya Om. ya itu kan konteks lagi-lagi. Mengapa dia, padahal itu dibuatnya sebelum peristiwa jauh penyiraman kan. Jadi ya itu. Berarti tidak terbatas tentang genre. Tidak. Kita punya masing-masing orang akan punya porsi perlawanannya masing-masing ya seperti itu. Oke, balik lagi ke kita kan mahasiswa ya. Ya. Bagaimana ini skena musik di kampus kok kayaknya, terutama di kampus kita ya. Kok kayaknya Uin Said Ali rahmatullah. Iya, kok kayaknya meredup gitu. Padahal ada UKM musik gitu. Mungkin kalau sastra kemarin banyak, tapi kok musik sendiri kok nggak kelihatan. Gimana padahal aku mengajak ke kampus-kampus lain, itu mereka geliatnya banter mas. Apa namanya banter itu? Santer diucapkan. Iya, banter pokoknya. Deras. Nah, ekosistemnya itu banter pokoknya. Bagaimana di kampus kita ini? Ya, mungkin gini, musik itu kan memang bukan perkara yang mudah. Kita ya sastra pun juga seperti itu. Tapi musik itu perlu menggabungkan tidak hanya daya pikir dan daya imajinasi kita, tapi itu juga memainkan instrumental. Iya. Kita juga harus bisa memainkan salah satu alat mungkin. Dan itu menurutku tantangan tersendiri bagi orang-orang yang concern di musik misalnya. Seperti Anda? Saya penikmat. Oke. Dan juga selain dari itu mungkin juga event mungkin ya. Event ya. Cara mereka menampilkan itu, cara mereka membuat acara itu susah. Kalau musik itu dan kompleks. Susah gampang sih. Aku mengajak ke berbagai tempat, maksudnya di sekitaran Tulungagung ya, masih ada acara musik tapi kecil-kecilan dan itu kolektifan mas. Dan DIY. DIY. Artinya? Do it yourself. Wena. Dan itu mereka jadi loh. Apakah anak-anak mahasiswa di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung yang biasa disingkat UIN 1, mereka tidak menyadari akan hal itu dan memilih untuk diam? Gak tahu sih kalau aku terus terang di musik di kampus saya belum pernah menjumpai. Belum pernah ikut sih. Padahal kan ada diwadahi gitu dari mungkin Dema, mungkin diwadahi kan di PSKM juga ada, atau mungkin anak-anak bisa event-event jurusan mungkin di Senatalis.
itu sebenarnya diwadahi, tapi kok geliatnya kok kurang gitu. Apa itu faktornya? Masalah interest mungkin, Mas. Interest, ya? Masa interest di mana di era yang sekarang itu banyak sekali sajian musik kan. Dan banyak sekali apa ya? Tipikal musik yang berseliweran. Dan itu mungkin kalau kita mengaca ke Larantuka misalnya, Larantuka itu kan basicnya kan musik-musik yang Islamiyah konvensional, gitu. bukan konvensional dalam artian mereka bermain gitar, mereka bermain drum, mereka bermain bass dan lain sebagainya. Sementara musik-musik yang hari-hari ini didengarkan mungkin ya oleh mayoritas itu musik-musik yang lebih ke elektronik gitu. Gimana? Iya kayak DJ gitu. Mungkin itu DJ Bon. Mungkin itu kayak DJ angklung kayak. Nah, kayak tapi jarang kalau musik angklung, lebih ke DJ elektronik sih. Nah, DJ seperti itu. Jadi mungkin mereka jadi kurang interest dengan alat-alat musik dan itu juga mungkin loh ya menurunkan interest mereka ke musik itu sendiri. Ke musik yang konvensional. Yang bisa ditampilkan, yang bisa dimainkan di acara-acara gitu. Mungkin tapi iya. Tapi sekarang itu pasca pandemi ya belum sih, masih pandemi. Itu sudah mulai ada geliat musik gitu zaman sekarang. Ya mungkin di Tulungagung ada. Kalau di Tulungagung ya. Besok ada. Besok ada gigs. Tapi ini uploadnya Senin. Kalian telat. Ada di mungkin kota-kota tetangga Surabaya, Malang. Itu ekosistemnya berkembang gitu. Nah, sampean ada masukan nggak untuk teman-teman pegiat musik di kampus lah, jangan di Tulungagung, itu terlalu luas menurut saya, untuk mengembangkan skena gitu. Kalau masukan gini, saya itu siapa? Pertama itu. Ya enggak, ini kan sebagai penikmat musik dan sampean kan pasti baca artikel musik kan dan mengikuti perkembangannya. Sedikit banyak ya. Lah iya itu. Ya saya akan sangat bahagia sih kalau permusikan di kampus kita itu berjalan. Tentunya akan sangat apresiatif dan tentunya itu akan menumbuhkan rasa kreativitas. Itu akan menumbuhkan rasa kreativitas di kalangan mahasiswa. Tapi ya sulit, Mas. Iya ya. Sulit tahu. Tapi kan setidaknya ada usaha dari beberapa orang yang sadar. Kalau nggak sadar namanya mabuk. Pingsan. Mabuk, mendem letre. Asik. Ya setidaknya ada kesadaran, wah ini skena musiknya harus dikembangkan nih, UIN 1 kok. Maka masa udah jadi UIN, skenanya tetap di stain. Ya itu keresahan kita ya. Iya itu keresahan. Nah, ini adalah media untuk mengungkapkan keresahan sebenarnya. Gak apa-apa. Ya mungkin ada teman-teman yang menonton dan ingin mengembangkan skena musik di kampus, ya bisa. Ayo kita diskusi, ayo kita bicarakan gimana ini enaknya kan gitu ya. Ya. Aku kan semanut pol Mas. Aku demen pokoknya enek acara-acara ngono jane aku ya demen. Support pol ya. Support pol. Kita kan juga merayakan kolektivitas. Haus pentas saya. 2 tahun kan. Bukan haus DPP. Nah, ngomongin musik lagi kan ada dulu yang Seringai. Mengeluarkan lagu berjudul Dilarang di Bandung. Sepertinya saya menangkap sesuatu dari sampean dulu, tapi saya lupa. Coba ungkapkan di sini. Kenapa kok dia mengeluarkan Dilarang di Bandung? Kalau nggak salah ya dalam salah satu wawancaranya Aryan itu siapa Aryan? Vokalisnya Seringai itu bilangnya karena dulu pernah ada konser di Bandung dan ricuh gitu. Lalu Seringai atau enggak Seringai sih, kayak band-band metal itu di blacklist gitu. Di blacklist untuk melakukan acara musik di Bandung kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong gitu. Cemiu. Sehingga mereka membuat lagu Dilarang di Bandung, Banned in Bandung gitu. Ya itu sama dengan itu yang memblacklist berarti pihak-pihak aparat loh. Iya. Iya. Itu kan keresahan kan. Makanya itu saya tadi kan bilangnya geliatnya sama dengan mungkin mirip-mirip dengan sastra ketika kita resah terhadap sesuatu atau kita merasa
something wrong gitu. Ada yang salah, ada yang ya kita suarakan itu dengan medium-medium yang lain. Mungkin ada orang yang concernnya di dalam tulisan, ada orang yang concernnya dalam sastra, ada orang yang concernnya dalam musik, dan banyak concern yang lain, mural mungkin atau graffiti, pelukisan dan lain sebagainya. Mereka mencoba memediumkan keresahannya itu agar bisa dikonsumsi oleh khalayak banyak. Nah, keresahan itu tidak hanya tentang politik menurut saya. Budaya juga, misalnya konservatisme, feminisme, dan isu-isu yang lain. Itu juga merupakan keresahan. Jadi nggak hanya perlawanan kepada pemerintah. Kita yang saya amati ya dari geliat seni ya, itu juga menyuarakan keresahan tentang budaya, ekonomi, sosial itu, masyarakat juga. Ya mirip seperti itu. Berarti gini ya Mas, protes itu tidak harus di jalan, protes bisa bentuk dalam media lain. Betul sekali. Betul, tapi dalam artian begini, protes di jalan tapi tetap perlu untuk perlu. Itu kan dilakukan. Langkah terakhir juga. Kalau dia bisa diomongin baik-baik ya gitu. Menurutku medium-medium lain yang selain pergerakan yang real, asli, OG gitu. Original. Itu merupakan sumbangan agar orang-orang yang bergerak yang memang langsung bersinggungan dengan perubahan sosial itu merupakan sumbangan untuk mereka. Sementara di sini yang saya maksudkan perlawanan, saya memaknainya tetap orang-orang yang langsung bersinggungan dengan perubahan sosial. Itu adalah yang melawan, yang merasakan juga, yang melawan dan yang merasakan gitu. Karena dirasakan makanya melawan. Jadi musik itu seperti itu. Musik kan mengubah mood kita, bisa mengubah mood kita, bisa menjadi alat propaganda, bisa menjadi alat suntikan motivasi gitu. Itu kerennya itu seperti itu. Jadi ya keren gitu. Oke, mungkin ini terakhir, sharing playlist dong, musik-musik perlawanan yang mungkin Anda dengarkan, baik itu hip hop, hardcore mungkin, metal. Saya nggak punya sih kalau playlist yang bukan playlist lah, mungkin rekomendasi untuk mereka dengarkan. Saya yakin teman-teman juga sudah mendengarkan musik-musik yang seperti yang punya substansi dengan irisan perubahan sosial. Tapi kalau saya boleh menyarankan atau saya bisa merekomendasikan, mungkin ada artikel yang namanya daftar 10 lagu protes itu yang menulis itu Heri Sutresna, dan di situ itu keren sekali. Keren banget, saya tadi baca juga. Nah itu kan. Nah di samping itu Heri Sutresna sendiri juga membuat musik yang keren juga gitu loh. Itu bandnya apa? Bandnya kalau sekarang dia itu namanya MV atau Morgu Vanguard. Nah itu ada di majalahnya Dimensi. Ada yang nulis? Yang nulis Mbak Titan. Mbak Titan. Anda. Saya juga nulis di Dimensi tapi artikel. Bukan di majalah. Iya, mungkin, tapi gini loh Mas Ardi. Gimana Dek Dadang? Saya kan sering ngobrol dengan Anda dan musik-musik Anda itu selalu asing gitu. Padahal sama-sama pencinta musik loh. Ya mungkin itu yang bisa dibagi ke teman-teman gitu. Ya itu tadi. Mungkin kalau sekarang sangat mudah loh menemukan musik itu sekarang, tinggal kita buka handphone langsung banyak sekali rekomendasi musik. Iya, tapi biasanya gini Mas, aku pernah seperti itu mencari rekomendasi yang saya dengar dari Anda dan ternyata itu tidak ada di Google gitu. Makanya mungkin. Ini kan untuk berbagi ke teman-teman juga. Banyak sekali sebenarnya. Jadi saya tuh kenapa kok tadi Saman bilang kok aku merekomendasikan ke Anda terus Anda sama sekali belum mengetahui, padahal kita sama-sama dalam generasi yang sama, tapi kayaknya itu Anda belum mengetahui apa yang saya
dengarkan. Nah itu karena saking luasnya cakrawala musik di Indonesia atau di dunia bahkan. Oke. Jadi Dalam semesta? Dalam semesta juga. Dalam galaksi juga. Enak. Jadi sama dengan buku, sama dengan film, sama dengan itu banyak dan kalian juga bisa menulis sendiri. Tapi akhir-akhir ini Anda senang sekali mendengarkan Sampar. Sampar. Lagunya keren. apa? Itu Rebut judulnya? Kembali Hidup. Ya, Rebut Kembali Nah Hidup. itu keren. Itu kenapa kok Anda tahu gitu? Kok Anda tahu anjir? Kok Anda suka sekali mendengarkan itu kenapa? Saya pertama diberitahu lagu itu dari Mas Nandu, dari Alfikar, LPM Alfikar Probolinggo ya. Itu yang pertama memberitahukan saya pada waktu kongres kemarin dan lagunya sangat enak, sangat berbau apa ya kayak surrealis gitu. Surrealis. Kalau lukisan ya tuh. Kayak apa ya? Keren, mistis gimana gitu. Aku juga gak bisa menggambarkan. Tapi kalau apa ya band-band atau lagu-lagu yang akhir-akhir ini saya dengarkan mungkin akhir-akhir ini hardcore sih, hardcore itu dan old school. Old school, iya bener. Anda sering sekali ngomongin tentang old school. Apa ya kayak 90-an gitu loh. Iya 90-an. Nah, saya kan lahirnya 2000 dan saya itu suka lagu-lagu 90-an. Saya juga nggak tahu. Kok nggak relate gitu? Nggak tahu ya saya. Mungkin karena dari kecil saya sama ibu dan bapak saya didengarkan slang. Nah, mirip-mirip sama Fales gitu. Masa kecil saya. Oh, iya. Cuman saya dengarnya masa kecil langsung SID. Jadi pang excited gitu. Jadi memang mungkin kayak Burger Kill, Balkoni, Heart is Growing, Tartar. Ya, itu old school itu. Itu keren sekali. Yang skena Bandung keren. Iya. Mas Luki dan Mas Abai dari Jurnal Pos Media Bandung. Kalau menonton saya pengen ke Bandung dan foto di Gelora Saparua. Nah. Itu Gelora Saparua itu dalam sejarah itu apa? Tempat lahirnya band-band yang top. Oh, tempat kayak gigs gitu. Dimulai dari situ ya. Okay. Kalau sudah manggung di situ biasanya melejit. Katanya seperti itu. Apanya yang melejit? Karyanya dan nama bandnya. Oke, mantap. Mungkin closingan ya, ini closingan. Satu kata closing statement dari saya dulu ya. Ini dari saya tadi banyak mengutip kata-kata sih. Mengutip? Ya. Dari Plato. Musik adalah imitasi dari persepsi dan realitas sosial. Keren. Plato. Dari Plato. Terus sama dari siapa tadi? Eiffel Six. Iya, hip hop. Nah, Anda kan sering sekali mendengarkan hip hop yang judulnya Kontradiksi. Oke, yang lagu itu. Bila diam berarti emas, maka perlawanan adalah berlian yang kami kemas. Nah, satu puitis sekali kan. Puitis. Nah, jadi musik selain instrumennya bagus juga substansi liriknya itu kena. Secara bahasa mereka berpikir untuk menciptakan sebuah lirik yang ruh yang memang substansinya itu berisi. Itu. Mungkin dari Anda mungkin? Dari saya. Gini aja. Saran lagi nih. Saran untuk ekosistem musik di kampus kita lah. Kampus kita kan harus kita perjuangkan gitu. Ya, semoga sama closing statement langsung aja. Semoga maju ya musik-musik di kampus saya. Walaupun saya juga sudah semester tua ya. Enggak apa-apa. Kan membimbing. Enggak sih kalau tua remaja. Dewasa. Dewasa muda. Bukan belum tua, tapi saya dewasa. Ya, untuk membimbing anak-anak gitu. Ya mungkin biar lebih kreativitas di kampus, di kalangan mahasiswa sini itu lebih tergali lagi, mungkin itu skena-skena musiknya dihidupkan lagi gitu. Oke. Terima kasih Mas Ardi sudah repot-repot datang di ya kan saya tidur sini Mas. Oh iya, kemarin tidur sama saya. Iya. Loh. Kok? Ya sudah, terima kasih. Tapi satu lagi ya. Apa? Tapi ingin yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, apakah memang ada musik protes itu? Saya akan jawab mungkin ada, karena
balik lagi yang tadi, kita perlu memaknai musik protes ini tidak hanya dari ruhnya tapi juga dari konteksnya gitu. Nah. Bisa saja punya lirik yang bagus tapi dalam konteks itu nggak ada ambiar gitu. Nah itu yang pengen saya sampaikan itu seperti itu. Terima kasih Mas Ardi. Ya. Habis ini ada penampilan dari Mas Ardi membawakan cover dari lagu Sampar. Judulnya? Tapi gini Mas. Gimana? Gitarnya itu enggak bunyi. Kalau di sini. Ya enggak di sini. Bisa kok, bisa diatur. Bisa diatur. Audio man-nya ada. Audio man. Ini di DIM itu sangat proper gitu. Buatnya tidak asal-asalan. Nah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih ya, dan subscribe dan menyimak video ini. Ya semoga kedepannya kita lebih produktif karena kemarin 1 bulan nggak upload. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam pers mahasiswa. Salam. Ini kameranya yang mana? Salam. Gitu. Oke. Yoi. Mangkuk yang ada di tanganku kan ku berikan kepadamu agar dapat kau merasakan air yang telah ku minum. Perihal hidup tersusun rapi dalam kotak-kotak penuh ilusi. Dari lahir dan kematian kita dimonitori. Bagaimana kau bisa lepas dari kendali yang memenjara? Bagaimana kau menjalani hidup tanpa digembala? Bagaimana kau bisa? Bagaimana kau mampu? Bagaimanapun esok tirani harus tumbang. Sungguhnya aku bisa untuk menghindar. Sungguhnya engkau mampu untuk berlari. Sungguhnya kita bisa untuk bertahan. Sesungguhnya bagaimana kau bisa lepas dari kendali yang memenjara? Bagaimana kau menjalani hidup tanpa
gembala. Bagaimana kau bisa? Bagaimana kau mampu? Bagaimanapun esok tirani harus tumbang. Rebut kembali hidup, rebut kembali hidup. Sekian, terima kasih. Salam pers lo semua. Bisa.